Pemirsa, kasus suap infrastruktur kembali menyeret anggota DPR menjadi tersangka. Status tersangka ini menjadi bukti DPR belum bebas dari praktek calo anggaran dan korupsi. Satu lagi anggota DPR menjadi tersangka. Pada hari Rabu 2 Maret kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota Komisi 5 DPR Budi Supriyanto sebagai tersangka penerima suap dalam proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sebelumnya dalam kasus suap proyek infrastruktur tahun anggaran 2016 itu, KPK telah menetapkan mantan politikus PDI Perjuangan Damayanti Wisnuputranti sebagai tersangka. Damayanti bahkan dibekuk dalam sebuah operasi tangkap tangan saat melakukan transaksi suap. Selain Damayanti, ada tersangka lain dalam kasus ini. Mereka adalah Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir, karyawan swasta, Julia Prasetyarini, dan Desi Edwin. Dalam kasus ini, Damayanti, Julia, dan Desi diduga menerima suap dari Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir. Uang suap untuk memuluskan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam OTT tersebut, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai senilai $99.000 Singapura yang dibagi secara terpisah untuk ketiga tersangka penerima suap. Uang suap ini terkait proyek pembangunan Jalan Trans Seram Maluku. Dari hasil pengembangan dan pemeriksaan, pada Rabu lalu, KPK kemudian menetapkan Budi Supriyanto sebagai tersangka. KPK telah beberapa kali memanggil Budi sebagai saksi dalam kasus ini. Tidak hanya itu, tim penyidik KPK bahkan menggeledah ruang kerja Budi di Komisi 5 DPR RI. Dari keterangan sejumlah saksi dan alat bukti yang cukup inilah, akhirnya Budi menjadi tersangka. Budi diduga telah menerima janji dan hadiah dari tersangka lain, yakni Abdul Khoir, selaku pihak swasta yang memberikan suap. Hingga saat ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. 2 diantaranya adalah anggota Komisi 5 DPR, yakni Damayanti Wisnuputranti dan Budi Supriyanto. KPK sudah menemukan alat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan BSU, anggota DPR RI periode 2014-2019 sebagai tersangka. Penetapan sebagai tersangka berdasarkan pemeriksaan saksi dan juga alat bukti yang sudah dimiliki oleh KPK. Penetapan Budi Supriyanto membuat tersangka dalam kasus suap infrastruktur menjadi 5 orang. Selain 2 anggota DPR, Budi dan Damayanti Putranti, tersangka lain adalah Abdul Khoir, Julia Prasetya, dan Desi Edwin. Untuk mengungkap kasus ini, KPK juga memeriksa 4 anggota DPR dari fraksi PDIP dan PKB sebagai saksi, yakni Lazarus, Fatan, dan Alamuddin Dimyati Rois. Saksi lain yang diperiksa, Sok Kokeng alias Aseng, Direktur Utama PT Cahaya Mas Perkasa. Kasus suap infrastruktur di Maluku juga menyeret 3 pejabat negara sebagai saksi. Mereka adalah Hedianto Husaini, Dirjen Bina Marga, Taufik Wijoyono, Sekjen Kementerian PUPR, dan Hasanuddin selaku Kabiro Perencanaan dan Anggaran Kementerian PUPR. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Budi Supriyanto sempat mengembalikan uang sebesar $305.000 Singapura ke KPK. KPK lalu mencekal Budi dan menggeledah kantornya di DPR. Untuk Budi, diduga Abdul Khoir menyalurkan dana senilai $404.000 Singapura. Namun, pengembalian itu ditolak Direktur Gratifikasi KPK, Giri Suprabdiono. Alasannya, uang tersebut terkait tindak pidana yang tengah diusut KPK. Dalam beberapa kasus yang ditangani KPK, terdapat sejumlah politikus yang mengembalikan uang ke KPK saat kasusnya mencuat dan dipanggil sebagai saksi. Status Budi Supriyanto menambah panjang daftar wakil rakyat yang terjerat korupsi. Kasus suap infrastruktur sekaligus menyadarkan publik betapa wakil rakyat kita di Senayan masih belum bersih dari praktik korupsi. Berbagai proyek di daerah ternyata masih menjadi bahan bancakan korupsi anggota DPR. Harapan publik agar DPR bebas dari korupsi belum terwujud. Berdasarkan data KPK, pada periode 2004 sampai 2015, total ada 39 orang anggota DPR RI yang terjerat korupsi.
Dan di DPR periode 2014 hingga 2019 sudah ada 6 anggota DPR yang dinyatakan sebagai tersangka kasus korupsi. Anggota DPR periode 2014-2019 yang pertama dinyatakan sebagai tersangka adalah Jero Wacik dari Partai Demokrat. Mantan Menteri ESDM itu terjerat kasus korupsi dan pemerasan di lingkungan Kementerian ESDM. Selanjutnya, Martin Apuy dari fraksi PDI Perjuangan yang terjerat kasus dugaan korupsi dana operasional DPRD Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur tahun 2005. Masih dari PDI Perjuangan, ada Herdian Kusnadi yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Banten tahun anggaran 2011 dan 2012. Dari Partai Nasdem, mantan Sekjen Nasdem, Patrice Rio Capella, dinyatakan sebagai tersangka akibat menerima suap dari istri Gubernur Sumatera Utara nonaktif sebesar 200 juta rupiah. Dan yang terbaru adalah Damayanti Wisnu Putranti dari PDI Perjuangan dan Budi Supriyanto dari fraksi Partai Golkar sebagai tersangka dalam kasus suap proyek pembangunan Jalan Trans Seram Maluku di Kementerian PUPR pada anggaran tahun 2016. Terjeratnya anggota DPR dalam berbagai kasus korupsi tidak lepas dari tingginya biaya politik agar bisa duduk di kursi dewan. Menurut Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Sebastian Salang, dari sebuah studi yang dilakukan terungkap biaya yang dikeluarkan politikus untuk duduk di Senayan antara 5 miliar hingga 20 miliar rupiah. Kondisi ini membuat wakil rakyat yang terpilih menjadikan DPR sebagai ajang cari untung dan tergoda jadi calo anggaran. Tetapi kalau dia menjadi anggota DPR dengan mengeluarkan uang yang sangat besar, dengan segala macam cara, maka pasti motivasi di DPR-nya pasti untuk mencari untung. Maka kemudian orang mulai coba-coba mencari keberuntungan dengan menjadi calo proyek, menjadi calo anggaran, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang terjadi hari ini dengan politisi kita. Peluang korupsi antara anggota dewan dan pemerintah memang selalu terbuka. Penyusunan anggaran jadi pintu masuk permainan antar pemerintah dan wakil rakyat. Termasuk soal siapakah yang akan mengerjakan proyek-proyek yang sudah diketok DPR dan dibiayai negara. Menurut Wakil Ketua KPK periode 2007-2011 Haryono Umar, penganggaran jadi awal tindak pidana korupsi karena pembahasannya tidak transparan. Kerap terjadi penyusunan dilakukan melalui komunikasi-komunikasi informal antara legislatif, eksekutif, dan pihak swasta. Jadi artinya komunikasi-komunikasi ini itu akan menimbulkan supply and demand. Jadi artinya bahwa kalau kita menginginkan, katakanlah umpamanya disadap, juga tidak ada alasan KPK untuk menyadap itu karena belum ada unsur penyelidikannya di sana. Tapi artinya bahwa kita berdasarkan pengalaman akan terjadi komunikasi informal yang itu nanti akan mendorong terjadinya korupsi. Pasca penetapan Budi sebagai tersangka, KPK terus melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi. Satu di antaranya adalah Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional ke-9 wilayah Maluku, Amran Mustari. Usai diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Damayanti Wisnu Putranti, Amran hanya mengatakan tidak ada tekanan dari Komisi 5 DPR dalam proyek infrastruktur yang ditanganinya. Jumlah tersangka kasus suap infrastruktur diprediksi masih akan terus bertambah. Mengingat KPK hingga saat ini secara maraton memeriksa sejumlah saksi, baik dari pihak swasta, pejabat, maupun anggota Komisi 5 DPR. Apalagi dalam kasus ini, Direktur PT Windu Tunggal Utama diduga membagi-bagikan uang senilai 41 miliar rupiah untuk 24 anggota Komisi 5 demi memuluskan proyek mereka.